Sejauh ini tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang laki-laki selain menyadari dirinya bertambah tua tanpa pencapaian apapun dalam hidupnya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film yang diambil dari kisah nyata ini dibuka dengan narasi singkat tentang perjuangan bangsa Irlandia melawan penjajahan Inggris. Kala itu, AIRA atau Tentara Republik Irlandia mengobarkan pertempuran berdarah untuk menyatukan kembali wilayah mereka. Karena itu, tidak sedikit dari para pejuang AIRA yang menjadi korban, dari yang tewas hingga yang lenyap tidak diketahui keberadaannya. Tepatnya di Belfast tahun 1972. Seorang janda beranak 10 bernama Jen seperti biasa sibuk mengurus anak-anaknya. Anak tertuanya yang bernama Helen disuruh membeli makanan. And don't be stopping for a sneaky smoke. Ketika Jen sedang santuy di kamar mandi, tiba-tiba mereka memaksa Jen dan anak laki-laki tertuanya yang bernama Michael untuk ikut bersama mereka. Tapi ternyata saat Jen masuk ke dalam mobil, Michael tidak diizinkan untuk ikut. Siapakah sebenarnya mereka ini dan apa alasan dari penculikan tersebut? Singkat cerita, 29 tahun kemudian, seorang wanita bernama Dollars Price menceritakan kisah hidupnya yang sengaja direkam karena banyak cerita pahit dan tindakan keji yang dialami. Bukan tanpa alasan, Dollars memiliki orang tua yang merupakan anggota AIRA. Tape? No one's gonna hear it. Oh, sordid story then. Kala itu di Belfast tahun 1957, Dollars memiliki saudari bernama Marian alias Mary, yang sejak kecil sering mendengarkan kisah pelarian ayahnya dari penjara. Time they're asking me all kinds of questions. Di usia 16 tahun, Dollar dan keluarganya tinggal di kawasan kumuh. Jadi kala itu, penganut Katolik seringkali dianaktirikan daripada penganut Protestan. Resiko menjadi anggota AIRA, ayah Dollars pernah merasakan jeruji penjara selama 8 tahun, sedangkan ibunya hanya 2 minggu. Naas bagi bibi mereka yang bernama Birdie harus kehilangan mata dan tangannya. Kedua gadis muda ini berencana ikut dalam pawai damai yang diselenggarakan komunitas Katolik. Orang tua mereka mewanti-wanti karena mereka akan melalui pemukiman orang-orang Protestan. Menurut ayah mereka, perjuangan rakyat Irlandia dengan damai akan sia-sia. Solusinya hanyalah berjuang mengangkat senjata melawan Inggris. Singkat cerita, Dollars dan Mary serta ratusan orang Katolik menggelar unjuk rasa damai menentang penjajahan Inggris. Tapi aksi mereka mendapat cemooh dari kaum Protestan dan polisi yang berpihak kepada mereka. Meski sudah mendapat pengawalan dari pihak kepolisian, tiba-tiba ini yang terjadi. Suatu malam, Dollars dan keluarganya menyaksikan berita kerusuhan besar yang sedang terjadi yang dilakukan massa Katolik yang ingin menduduki kantor polisi Belfast. Beberapa korban minta pertolongan mereka. Disinilah Dollars melihat ibunya menyembunyikan pistol yang dibawa seorang pria yang terluka. Ternyata ibunya Dollar anggota Cuman, yaitu tentara AIRA cabang wanita. Tiba di kota, Dollars dan Mary melihat seorang pria bernama Brendan sedang melemparkan bom Molotov. Begitupun dengan puluhan demonstran lainnya di bawah pimpinan Gary Adam yang memegang pengeras suara. Rupanya, Gary sudah bergabung dengan AIRA sejak usia 16 tahun. Dari sinilah, Dollars tertarik dengan gaya perjuangan yang lebih ekstrim. Tak hanya sebatas membalut perban untuk para pejuang pria, tapi menggalang dana.
Bukan minta sumbangan di tengah jalan, tapi anggota Aira ini melancarkan aksi perampokan di dalam bank. Kebetulan sedang berada di dalam bank, bukannya takut, justru Dollars tersenyum seakan dia ingin mencoba melakukan hal serupa dengan mereka. Meski menggunakan stalking, Dollars yakin betul pimpinan perampok itu adalah Brendan yang menjadi komandan Kompi D. Saat menggali pistol yang disembunyikan di dalam tanah, Ibu Dollars berharap putrinya ini fokus kuliah, tidak terlibat dengan Aira seperti kedua orang tuanya. Di tengah malam, tentara Inggris datang menggeledah setiap rumah untuk mencari anggota Aira termasuk senjata api yang mereka bawa. Dollars dipaksa mengatakan di mana ayahnya menyembunyikan senjata api. Ayahnya berhasil kabur dari penangkapan, tapi banyak dari pria biasa yang ditangkap tentara Inggris. Tanpa sepengetahuan ibunya, Dollars memberikan pistol milik ayahnya kepada para anggota senior Aira. Tak hanya ingin menggulung perban, Dollars dan Mary akan bergabung menjadi anggota Aira asalkan mereka diajarkan cara berperang. Tapi keputusannya hanya ada pada seseorang yang dijuluki sebagai pembesar. Singkat cerita, Brendan mengantar Dollars untuk menemuinya. Ternyata dia adalah Gary Adam. Alhasil, Dollars pun tersenyum karena di sekolah Gary hanya 1 tahun lebih senior dari dirinya. Meski resiko untuk bergabung dengan Aira ini adalah nyawanya sendiri, Dollars tetap teguh dan yakin untuk bergabung dengan menyatakan sumpah setianya mengutamakan tujuan tentara Republik Irlandia. Suatu hari, Dollars dan Mary masuk ke dalam bank menggunakan seragam biarawati. Keduanya nekat merampok bank untuk keperluan perjuangan tentara Aira. We'll wear the first aid, okay? So 1, 9. Scene berpindah ke markas pasukan Angkatan Darat Inggris yang dimana seorang jenderal bernama Frank baru saja turun dari helikopter. Kala itu, Inggris dan Aira dalam status sedang berperang. Dia mendapat penjelasan dari anak buahnya terkait wilayah yang dikuasai penganut Protestan yang berpihak kepada mereka, dan kaum Katolik yang sebagian besar penganutnya anggota Aira sebagai musuh Inggris. Karena sosok Gary dianggap berbahaya, malam itu tentara Inggris memburu Gary yang saat itu kabur bersama Brendan. You're famous. Tentara Inggris ditertawakan karena mengira dengan menangkap anjingnya si Gary, mereka akan menemukan pemiliknya. Salah satu anggota Kompi D yang ditangkap bernama Jimmy dipukul habis-habisan agar mengatakan lokasi persembunyian Gary. Tapi Inggris salah besar. Mau dipukuli, ditembak, ataupun dilindas dengan tank, bagi Aira, kebisuan adalah kekuatan terbesar mereka. Kembali ke Dollars dan Mary yang menyerahkan hasil rampokannya kepada Gary. Meski tidak ada perintah tentang perampokan ini, mereka mengaku siap melakukan aksi selanjutnya. Mereka menawarkan diri untuk membantu membebaskan Jimmy yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit untuk melakukan operasi usus buntunya yang pecah akibat pukulan. Singkat cerita, Brendan dibantu Dollars dan Mary yang kali ini menyamar dengan rambut palsu menerobos masuk ke dalam ruangan operasi untuk membawa Jimmy. Setelah melumpuhkan penjaga, mereka bermaksud kabur namun terhambat karena adanya 2 orang polisi yang sedang berjaga. Tiba-tiba ini yang terjadi. Jimmy berhasil diselamatkan. Kemudian Brendan mengumpulkan senjata mereka yang dimasukkan ke dalam tas untuk dititipkan kepada seorang wanita yang tinggal di apartemen Davis. Bagi Aira, apartemen ini seperti benteng pertahanan karena seluruh penghuninya mendukung perjuangan Aira. Dan ternyata Jen dan 10 anaknya tinggal di apartemen ini juga. Jen memilih untuk menolak tas yang hendak dititipkan kepadanya. Selain karena isinya, Jen tidak mau terlibat lagi. Lantas, apa sebenarnya tujuan Jen diculik? Menurut Brendan, itu karena loyalitas. Peristiwa yang terjadi di rumah sakit itu masuk ke telinga Jenderal Frank. Hari itu, Frank merekrut tentara lokal dari kaum Protestan bernama Sarah. Kebetulan ada tukang listrik yang sedang membetulkan lampu di ruangan si jenderal ini. Menurut Sarah, tukang listrik yang kehilangan salah satu jarinya ini sebagai pembuat bahan peledaknya Aira. Saat itu juga pria ini dijebloskan ke dalam sel penjara. Fucking cunt.
Puas dengan kecerdasannya, Jenderal menugaskan Sarah untuk jadi mata-mata Inggris dalam memburu anggota Compide. Hari itu, Dallers dan Mary tampil beda masuk ke sebuah bar. Sarah yang mengintai dari dalam mobil dengan rekannya memutuskan untuk masuk dengan tujuan mendapatkan sidik jari dua wanita Aira yang masuk ke dalam daftar buruannya Inggris. Masuk ke dalam toilet, Sarah menawari Mary untuk menggunakan lipstiknya. If you like. Untung saja si Mary menolak. Salah satu anggota Aira yang bernama Seamus tiba-tiba diculik. Dia dipukuli dan dipaksa mengatakan di mana Brendan bersembunyi. Karena anak buahnya gagal, Frank melepaskan pangkat jenderalnya, membujuk Seamus menceritakan tentang temannya yang dijuluki si hitam. Ketika Brendan dan temannya sedang santuy di pinggir jalan, tiba-tiba Brendan melakukan perlawanan setelah berhasil mengambil senjata. Karena luka di tangannya, dia menghubungi kamar mayat atau markas Aira untuk minta bantuan Gary. Gary langsung datang membawa dokter untuk menjahit lukanya. Di sini juga dia mengatakan ada pengkhianat Aira yang membocorkan namanya. Hari itu, Dallers dan Mary ditemani anggota Aira lainnya yang bernama Joe melintasi perbatasan agar membawa sebanyak mungkin bahan peledak untuk digunakan di Belfast. Tak main-main, beratnya mencapai 90 kilo. Menggunakan identitas palsu, ketiganya diberhentikan tentara perbatasan. Setelah Dallers berhasil menggoda prajurit ini, mereka dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan. Andai saja pintu mobilnya dibuka, akan muncul kecurigaan dari bobot pintunya yang dipenuhi bahan peledak. Dalam sejarahnya, Aira tercatat memasang 150 bahan peledak di tahun 70. Hingga tahun 72, jumlahnya menembus angka 1000. Tujuannya untuk membunuh tentara dan polisi Inggris sebanyak mungkin. Karena Gary mengendalikan Aira di Wells Belfast, dialah yang paling dicari di Irlandia. Saat mengunjungi istrinya, tiba-tiba Gary disergap. Dibawa ke markasnya pasukan Inggris, Gary ditawari 1 koper uang agar mau mengikuti keinginan mereka. Tapi dia mengaku bukanlah Gary Adam. Meski sudah dipukuli habis-habisan, itulah yang dia katakan terus-menerus. Tiba-tiba, Jenderal Frank mendapat perintah dari Departemen Dalam Negeri Inggris untuk melepaskan Gary demi kepentingan negosiasi. Ternyata, Gary akan terbang ke London sebagai salah satu perwakilan dari Aira untuk proses negosiasi dan gencatan senjata. Keputusan itu disambut sukacita warga Irlandia. Di dalam bar, Dallers tidak sengaja bertemu dengan tentara perbatasan. Disinilah godaan muncul. Nalurinya sebagai wanita yang kesepian merasa nyaman dengan prajurit ini. Tapi Daller lupa dirinya adalah anggota Aira yang jelas musuh baginya. Singkat cerita, Gary dan para petinggi Aira sudah berkumpul di London. Gary berharap bisa mengeluarkan pendapatnya untuk mengakhiri perang. Namun ternyata petinggi Aira sudah membuat syarat untuk Inggris agar segera menarik pasukan dari Irlandia dan minta maaf kepada rakyat Irlandia dalam waktu 32 hari. Gencatan senjata pun batal. Inggris kembali melancarkan serangan. Di suatu malam, Jane menemukan salah satu prajurit Inggris terkapar di depan apartemennya. Karena tidak tega, dia memutuskan untuk memberi bantal, tapi dilihat oleh tetangganya yang sebelumnya Jane tolak karena berniat menitipkan senjata milik Aira. Di pagi hari, Jane menemukan tulisan di depan apartemennya dengan tuduhan sebagai kekasihnya pihak Inggris. Gary menugaskan Dallers untuk misi rahasia dibantu dengan komandan barunya yang bernama Pat. Dallers setuju, tentu saja asal adiknya ikut dilibatkan. Seorang pria tiba-tiba melepaskan tembakan yang ternyata dilakukan oleh sesama anggota Aira. Disinilah Pat menugaskan Dallers. Pelaku mengutus anak buahnya untuk menembak korban sekaligus suami dari istrinya yang dia selingkuhi. Dan ternyata dalang serangan tersebut adalah si Joe.
Seusai pengadilan militer, seharusnya Joe dieksekusi mati. Belum jelas apa tujuannya, Dollars ditugaskan untuk menjadi sopir membawanya ke selatan. Dollars yang sudah mengenal Joe menghubungi Mary karena dia mengaku tidak kuat. Seperti di scene awal, ternyata Jen diculik anggota AIRA karena membantu tentara Inggris. Helen dan Michael datang ke bar khusus anggota AIRA untuk mengadukan ibu mereka yang diculik. Terjawab di sini bahwa Jen adalah informannya Inggris. Tapi Michael tidak percaya bahwa ibunya itu seorang informan. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Kevin menunjukkan pistol mini miliknya kepada Brendan dan anggota AIRA lainnya. Dollars sendiri mengaku punya senjata milik Joe yang kemudian dirampas oleh Brendan. Hari itu, Brendan dan Jimmy datang ke gudang bermaksud mengambil persenjataan untuk digunakan merampok bank. Namun tiba-tiba, keduanya terlibat baku tembak, namun untungnya berhasil kabur. Setelah diselidiki, ternyata istri Simmons yang bernama Kathleen datang mengaku bahwa suaminya mata-mata Inggris. Dialah yang memberitahu lokasi penyimpanan senjata-senjata tersebut. Mengaku dipaksa, Simmons tidak punya pilihan selain membelot ke pihak Inggris. Kathleen datang untuk minta bantuan agar suaminya tidak dieksekusi mati. Singkat cerita, Simmons mengaku terus didekati Frank yang menawarinya pekerjaan, uang, hingga apartemen. Asalkan dia memberitahu nama-nama anggota AIRA termasuk membocorkan wajahnya Brendan. Diancam akan ditembak, ternyata ada informan lain yang bernama Becky alias si Kevin. Kevin yang diciduk Brendan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, ketika diinterogasi oleh si jenderal, awalnya dia mengaku bukanlah anggota AIRA, tapi dia tidak bisa menahan diri setelah tergiur dengan pistol buatan Jerman milik si Frank. Jenderal ini mengizinkan Kevin memegangnya. Disinilah Kevin terpengaruh. Brendan yang sudah mengenal Kevin sejak kecil tidak mau membunuhnya. Tapi Jimmy menyuruhnya untuk tegas karena dia yakin Gary pun akan menghukum mati keduanya. Disinilah Brendan memberi kesempatan kepada mereka untuk berpura-pura masih menjadi informannya Inggris. Padahal punya tugas penting untuk mengetahui muslihat kotornya mereka. Bukanlah agen ganda, tapi agen rangkap 3. Kevin menjalankan perannya dengan baik, mempelajari seluk-beluk intelijen Inggris. Dia menggunakan mobil jasa laundry sebagai modus untuk mengecek baju-baju kotor yang terdeteksi mengandung bahan peledak. Dollars dan tim menyelidiki mobil laundrynya Intel Inggris dan melihat jelas Sarah yang dikenalinya. Singkat cerita, tepat di hari Kamis, tim AIRA mulai melancarkan serangan balasan. Sukses dengan serangan pertama, Brendan menyuruh Kevin dan Simmons kembali ke rumah aman untuk tugas berikutnya. Tapi ternyata Gary tetap pada keputusannya untuk mengeksekusi mati Simmons dan David. Inilah yang disesalkan Brendan karena dia sudah berjanji akan membiarkan mereka hidup. Ternyata Dollars yang kembali ditugaskan mengantar mereka ke selatan. Seperti yang terjadi kepada Joe untuk dieksekusi mati. Hanya Simmons yang merasa janggal kenapa menugaskan Dollars untuk mengantar mereka ke selatan. Tepat di atas Gunung Kelut, ternyata mereka sudah mempersiapkan kuburan. Dan akhirnya, Simmons dan Kevin pun dieksekusi mati oleh Jimmy. All right, lad. And this, may he forgive all your sins. Meski dua informan berharganya itu telah tewas, Frank mengaku tidak peduli karena baginya mereka tetap menang. Penyesalan dirasakan oleh Dollars karena kontribusinya dalam perang hanya untuk membunuh kaumnya sendiri. Saat melihat penampilan para penari di layar TV di saat negara mereka sedang berperang, disinilah para anggota AIRA ini punya rencana untuk mengingatkan mereka. Kembali ke Helen dan adik-adiknya yang masih menanti kabar keberadaan ibu yang sudah 4 pekan lamanya ketika dia diculik. Anak-anak ini mulai kelaparan karena stok makanan mereka sudah habis. Tiba-tiba, polisi datang membawa salah satu adik Helen yang kedapatan mengutil seblaknya Edo. Dari sinilah polisi mengetahui 10 anak ini hidup tanpa didampingi orang tua mereka.
Singkat cerita, dinas sosial datang untuk membawa mereka, tapi Helen dan adik-adiknya akan dipisahkan sesuai usia mereka. Helen mengatakan ibunya akan datang dengan menunjukkan bukti surat yang dikirimkan dari Inggris. Just till Mummy comes. All right. And you, Scav? This way. Come on. No, come on. Hari itu, terjadi lagi ledakan yang mengakibatkan warga Irlandia yang tidak bersalah menjadi korban. Karena merasa perlawanan yang dilakukan kepada pihak Inggris tidak membuahkan hasil yang signifikan, Dulles ingin langsung meledakkan London. Sempat ditertawakan oleh anggota AIRA lainnya, Dulles ingin menyerang gedung persidangan di Old Bailey, tempat teman-teman mereka divonis. Tak main-main, Dulles ingin membawa 4 mobil sekaligus yang dipenuhi bahan peledak. Demi Irlandia bersatu, Dulles mengaku rela untuk mati. Yang penting, orang Inggris hengkang dari tanah mereka. Dari sebelumnya yang hanya sebatas sopir, Dulles ditunjuk untuk memimpin operasi penyerangan ini. Mereka mengumpulkan beberapa anggota muda AIRA yang siap terlibat dalam operasi ini. Dari tiap mobil yang mereka bawa ke London akan dipasangi 90 kilo amonium nitrat dengan 2 kantung gel peledak. Karena peledak ini sangat berbahaya, mereka tidak boleh menyalakan radio yang bisa memicu ledakan, termasuk menghindari jalan berlubang. Meski operasi ini dipimpin oleh Dulles, dia akan berangkat menggunakan pesawat menuju London. Karena Gary tidak mau Dulles tertangkap yang bisa menyebabkan operasi mereka berantakan. Para pemuda AIRA ini akan dititipkan kepada Mary sebagai wakilnya. Singkat cerita, petugas polisi melakukan razia di perbatasan. Masalah muncul ketika salah satu anggota AIRA yang bernama Roisin berlari ke kamar mandi. Mary langsung mengejar si Roisin yang mengaku ketakutan karena tidak mau melukai orang. Karena mendengar radio yang dinyalakan sangat keras dari mobil lain, Prancis segera menyuruh Kolki untuk turun karena radio itu bisa memicu detonatornya. Roisin akhirnya tenang setelah Mary meyakinkan dia akan tinggal di hotel saat serangan dilakukan. Tim bisa kembali melanjutkan perjalanan setelah diizinkan petugas. Sementara itu, Dulles akan segera mendarat di bandara London. Dulles dan Mary kembali bertemu di London memberitahu tentang masalah mental yang dialami oleh Roisin. 4 mobil yang mereka bawa saat ini sudah disembunyikan. Berkumpul di sebuah museum, Dulles mengingatkan anggotanya untuk bersikap layaknya turis. Jangan sampai logat Irlandia mereka terlihat mencolok. Menjelang hari penyerangan, para anggota AIRA ini lebih dulu santuy menonton teater. Di saat Mary menghabiskan malamnya dengan Prancis, beda lagi dengan Dulles yang sibuk membawa Kolki yang mabuknya kelewatan. Kembali ke barak militer Inggris yang berada di Belfast. Ternyata, rencana serangan ke wilayah Inggris itu sudah masuk ke telinga Sarah. Matahari baru saja terbit, para anggota AIRA sudah mulai bergerak membawa 4 mobil yang dipenuhi bahan peledak. Sementara itu, kepolisian London sudah mendapat informasi dari intelijen Inggris yang berada di Belfast terkait serangan itu. Tapi masalahnya, mereka tidak tahu tentang plat nomor mobil tersebut termasuk lokasi serangannya. Ketegangan dimulai ketika Dulles dan tim memarkirkan salah satu mobilnya di depan sebuah gedung. Salah satu mobil dicurigai polisi dengan cat yang mengelupas dan sebuah kabel yang terlihat mencurigakan. Ternyata ada seorang pria yang menghubungi kepolisian London untuk membeberkan plat nomor dan lokasi 4 mobil tersebut. Singkat cerita, tim jihandak diterjunkan untuk menjinakkan peledaknya. Salah satu mobil berhasil diamankan. The bus needs to be under this. Karena waktu peledakan diatur di siang hari, itu artinya para pelaku punya kesempatan untuk melarikan diri. Terlihat Dulles dan timnya sudah berada di bandara. Melihat tim kepolisian mulai menyasar bandara, Dulles dan seluruh anggota AIRA berjalan cepat menuju pesawat. Roisin dan beberapa anggota AIRA lebih dulu ditangkap polisi. Begitupun dengan Dulles dan Mary yang gagal masuk ke dalam pesawat. Where are you traveling? Salah satu mobil berpotensi akan meledak karena menggunakan rangkaian yang berbeda. Sementara itu, Dulles dan Mary langsung diinterogasi oleh polisi. Tapi keduanya memilih tutup mulut. Tepat jam 12 siang, ini yang terjadi.
Mendekam di dalam penjara, Dollars diberitahu dari 4 mobil itu, 2 diantaranya meledak. Tercatat 200 orang yang terluka dan kehilangan anggota tubuh. Di depan polisi, Dollars dan adiknya ini dipaksa melepaskan pakaian untuk memastikan apakah ada sisa-sisa bahan residu yang menempel yang bisa dijadikan barang bukti. Meski polisi sudah memiliki banyak bukti, keduanya mengaku tidak bersalah. Ditambah lagi kesaksian Roisin yang akan memberatkan mereka. Keduanya terancam hukuman 20 tahun penjara meski tidak ada korban jiwa. Ditanya oleh reporter apakah mereka setuju dengan prinsip dan tujuan Aira. Meski pengacaranya melarang, Dollars tidak peduli dengan tegas menjawab, iya. Yes. Keduanya akan dijebloskan ke dalam penjara Brixton. Disinilah Dollars dan Mary menolak ditahan di penjara pria karena mereka bukan teroridau tapi tawanan perang. Namun, upaya Dollars sia-sia karena mereka tetap saja ditempatkan di penjara ini disambut ratusan narapidana pria yang merendahkan keduanya. Mereka ditempatkan di sel yang berbeda dengan kasur busa yang sudah bau hanyir. Ternyata keduanya divonis hukuman penjara seumur hidup. Hari itu juga, Dollars dan Mary menyatakan untuk mogok makan sampai dipindahkan ke penjara khusus wanita. Keduanya akan bertahan mengandalkan air minum saja. Sampai di hari ke-8, kondisi Dollars dan Mary terlihat baik-baik saja. Mereka tidak menghiraukan petugas yang mengirim makanan. Aktivitas keduanya di halaman penjara menjadi tontonan para petugas sipir dan ratusan napi pria karena ini kali pertama di penjara ini ada 2 orang napi wanita. Di hari ke-17, kondisi keduanya kian melemah. Dikunjungi oleh ibu mereka yang khawatir dengan keadaan 2 putrinya ini. Ayah mereka yang tidak mungkin datang disebut sedang sibuk mengurus komite. Mereka terkejut setelah mengetahui Gary dan Brendan telah ditangkap. Keduanya masih kuat bertahan mengandalkan air minum. Beberapa hari kemudian, petugas dan tim dokter memaksa 2 napi ini mengonsumsi makanan dengan selang khusus. Dollars mengaku tidak kuat karena selang yang dimasukkan ke dalam mulutnya membuatnya kesulitan bernafas. Tapi keduanya memutuskan untuk melanjutkan aksi protes mogok makannya. Karena itu, mereka menggunakan ranjang tempat tidur untuk menghalangi pintu sel. Tapi usaha mereka tetap sia-sia. Kali ini, Dollars berusaha santai saat selangnya dimasukkan. Dollars lalu berkenalan dengan Dr. Mansuri yang terlihat baik. Melalui saluran air, Dollars bisa berkomunikasi dengan adiknya. Mendengar siaran radio BBC yang ternyata sedang mewawancarai ibu mereka. Meski kondisi kedua putrinya makin membaik, tapi proses memasukkan makanan ke dalam tubuh mereka menyebabkan mereka kesakitan dan menjijikan. Dia menegaskan mendukung dan bangga dengan perjuangan kedua putrinya meski mereka harus mati. Dia berharap pemerintah segera memulangkan mereka ke Irlandia. Tepat di hari ke-108, muncul gelombang protes di depan penjara yang mendukung perjuangan Dollars dan Mary. Situasinya berubah menjadi isu politik. Meski dia ini orang Inggris, Dr. Mansuri tetap peduli kepada Dollars. Hingga hari ke-135, 2 anggota Aira ini tetap bertahan, meski ibunya yang kini sakit-sakitan. Anehnya, Dollars tidak melihat lagi Dr. Mansuri. Hampir 150 hari, Mansuri kembali datang mengaku terkena demam. Dollars menolak dimasukkan makanan jika bukan dokter ini yang melakukannya. Di hari ke-179, tiba-tiba Mary jatuh pingsan karena tersedak selang. Mansuri meminta maaf karena dia tidak mau Dollars dan adiknya mati. Kali ini, Dollars melakukan perlawanan. Tiba-tiba, Dollars mendapat kiriman makanan dan ternyata giliran petugas medis yang melakukan protes. Alhasil, kondisi Dollars makin buruk karena tidak ada asupan makanan sama sekali. 2 bersaudara ini dirawat di rumah sakit tepat di hari ke-202. Keduanya sangat pucat, menyisakan kulit dan tulang, siap menghadapi kematian. Di hari ke-208, Dollars mengira adiknya lebih dulu meninggal dunia.
Namun ternyata pemerintah Inggris mengaku kalah akan mengirim pulang keduanya ke Irlandia. Dari penjara Inggris, ternyata Dallers dan Mary lebih dulu mendekam di dalam penjara khusus wanita di Irlandia sampai tahun 1981. Di depan hakim dan petugas berwenang, keduanya lebih dulu diwawancarai terkait aktivitas mereka selanjutnya jika mendapatkan pembebasan bersyarat. Dallers hanya ingin melakukan protes secara damai, sedangkan Mary hanya ingin merawat ayahnya. Yang jelas, mereka tidak akan lagi meledakkan gedung pengadilan. Singkat cerita, dua bersaudara ini akhirnya bisa menghirup udara bebas. Karena ibu mereka sudah meninggal karena penyakit, Dallers dan Mary tinggal bersama ayahnya. Apakah mereka benar-benar akan pensiun dari keanggotaan AIRA? Yang jelas, ayah mereka menegaskan dirinya tidak pernah pensiun. Kembali menjadi orang yang bebas, Dallers dan Mary mencoba menjalani kehidupan seperti orang normal pada umumnya. Di dalam sebuah bar, Dallers kebetulan bertemu dengan artis teater favoritnya yang bernama Stephen. Keduanya mulai akrab, apalagi Dallers mengaku melihat pertunjukan Stephen di London 1 hari sebelum peledakan. Karena saling menyukai, mereka pun langsung celepot. Pulang ke rumah, Dallers terkejut karena Gary sudah menunggunya. Ternyata Gary dibebaskan jauh lebih cepat karena kurangnya alat bukti. Berbeda dengan Brendan yang bisa menghirup udara bebas 6 tahun lagi. Dallers cukup terkejut karena Gary akan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Padahal hampir semua orang tahu peran Gary sebagai bagian dari AIRA. Tapi karena dipilih langsung oleh rakyat, tidak ada yang bisa menebak persepsi publik. Untuk menghilangkan image dirinya terkait dengan tindakan teror Rideau, Gary meminta bantuan Dallers selama masa kampanye. Awalnya, Dallers mengira Gary sudah pensiun dari operasi kekerasan, namun ternyata anak buahnya mengajak Dallers untuk menyelundupkan Semtex. Tak hanya kepada Dallers, adiknya pun diajak untuk melakukan operasi yang sama. Singkat cerita, Brendan dan puluhan anggota AIRA yang mendekam di dalam penjara menyaksikan wawancara perdana kepada Gary Adam terkait pencalonannya yang kontroversial. Awalnya, Brendan dan anggota lain sangat senang mendengar setiap jawaban yang keluar dari mulutnya Gary. Seketika, Brendan dibuat kecewa karena Gary mengelak dengan tegas bahwa dirinya bukanlah anggota AIRA. Digambarkan dari tahun 1982, berbagai aksi peledakan terus terjadi. Singkatnya, tahun 1993, Dallers dan Mary yang kini makin tua kembali menginjakkan kaki di London. Tapi tidak ada lagi hubungannya dengan kepentingan AIRA. Ditampilkan kembali sosok Helen sekarang yang sedang hadir di sebuah gereja. Dia terkejut setelah melihat pria tua dengan kumis beruban, tetangga dulu yang melaporkan kepada polisi yang mengakibatkan Helen dan adik-adiknya terpisah. Karena rasa sakit hati dan traumanya yang begitu besar, Helen memberitahu pastor tentang si pria itu. Menurut pendeta, sebaiknya Helen ikhlas dan melupakan obsesinya karena mereka bukan jenis orang yang bisa dilawan. Diperlihatkan sosok Brendan sekarang yang masih dengan kumis tebalnya. Dia datang ke kantornya Gary yang kembali mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Terjadi keributan karena Gary dinilai oleh Brendan dan anggota AIRA lainnya tidak berani mengungkapkan jati diri dia yang sebenarnya. Mantan bos AIRA cabang Belfast ini mengaku tidak bisa sepenuhnya jujur. Dan jalan politik yang dia ambil ini demi memenangkan perang dan untuk Brendan juga. Kembali ke Helen yang masih penasaran dengan peristiwa yang menimpa ibunya meski sudah bertahun-tahun lamanya. Ternyata surat yang dikirim oleh ibunya itu palsu seakan dia masih hidup. Mantan anggota AIRA yang ditemui mengaku dia hanya bawahan, tidak tahu apa-apa karena rantai komando yang cukup panjang. Di waktu yang sama, Helen melihat tayangan berita tentang Adam Gary yang terpilih kembali sebagai anggota parlemen. Disinilah Helen menyadari penculikan ibunya ada kaitannya dengan Gary yang saat itu menjabat sebagai kepala brigade AIRA cabang Belfast. Okay, where to go? Belfast Brigade. Gary curhat kepada seorang pastor karena langkah dia menerima proses damai dengan pihak Inggris disebut sebagai bentuk pengkhianatan kepada AIRA, khususnya Brendan. Agar hatinya tenang, pendeta ini menyebut perdamaian tidak bisa dicapai tanpa pengorbanan.
Dia memberikan sebuah amplop kepada pendeta tersebut yang berisi benih perdamaian pertama yang dikirimkan melalui gereja Katolik ke tangan rival-rival politik Gary. Negosiasi yang dilakukan Gary tidak main-main, sampai terbang ke Amerika Serikat. Hari itu, Dallers dihubungi oleh Mary untuk datang ke Felons Club, khusus anggota AIRA untuk menyaksikan pengumuman penting. Selain ayah Dallers, ada Makers, sosok yang merekam seluruh kesaksian Dallers. Dan menariknya lagi, Dallers kembali melihat Brendan setelah sekian lama tidak bertemu. Tak berselang lama, Frankie membacakan surat keputusan dari markas besar AIRA. Padahal pengumuman ini seharusnya dibacakan langsung oleh Gary. Dalam surat tersebut, Dewan AIRA memutuskan untuk menghentikan operasi militer secara total. Sebagai imbalannya, Inggris telah berjanji Sinn Féin akan diperlakukan seperti partai politik lainnya. Dan Inggris akan mengurangi kehadiran militernya di tanah Irlandia. Dan juga meminta AIRA untuk menonaktifkan organisasinya. 2 poin inilah yang disesalkan seluruh anggota AIRA. Karena faktanya Inggris masih menguasai Irlandia, sedangkan gerakan mereka termasuk senjatanya harus dilucuti. Mereka semua marah kepada Gary, termasuk Brendan yang sudah menyimpulkan bahwa Gary yang selama ini menjadi sahabat dan teman dekat menyebutnya telah berkhianat. Ayah Dallers pun sama-sama kecewa dengan keputusan tersebut. Bagi banyak orang, mungkin Gary disebut pahlawan, namun tidak bagi anggota AIRA. Bahkan, Gary diprediksi akan menerima hadiah Nobel karena langkah besarnya ini. Masih berada di Amerika, Gary melakukan pertemuan dengan wakil presiden Amerika. Kembali ke Helen yang memutuskan untuk mempublikasikan kembali penculikan yang terjadi kepada ibunya melalui siaran radio yang dia yakini dilakukan oleh AIRA. Dia menuntut AIRA untuk bertanggung jawab karena sampai saat ini semuanya masih menjadi misteri. Adiknya yang bernama Michael menghubungi Helen karena takut AIRA akan memburu mereka karena langkah berani yang dilakukannya. Ternyata ada pria tua yang datang ke rumah Helen mengaku anaknya diculik juga yang diyakini dilakukan oleh AIRA. Singkat cerita, puluhan keluarga korban yang mengalami hal serupa berkumpul di depan televisi menuntut tanggung jawab AIRA. Disinilah Dallers melihat tayangan tersebut, terutama korban bernama Jane atau ibunya Helen yang diculik tanggal 7 Desember 1972. Di hadapan media, Helen menuntut partai Sinn Féin dan Gary Adam bertanggung jawab, serta menunjukkan di mana jasad mereka dikubur. Sontak, Gary pun terkejut karena kasus ini bisa menjatuhkan nama dan kredibilitasnya sebagai pahlawan perang dan mengganggu proses perdamaian yang sedang digalakkannya. Gary sengaja datang menemui Helen seakan tidak punya rasa bersalah. Dia mengaku tidak ada hubungan dengan kasus penculikan ibunya karena saat itu dia sedang dipenjara. Helen mengaku sudah menerima kematian ibunya. Namun, jika Gary tidak berhasil menemukan jasad ibunya, dia mengancam akan terus bersuara di depan media. Hari itu juga, Gary menugaskan anak buahnya Frank untuk melakukan investigasi pencarian jasad para korban. Frank datang ke rumah Dallers karena saat itu dia terlibat dalam kasus penculikannya Jane. Tapi bukan hanya Dallers, anggota AIRA lainnya pun diminta bantuannya yang ada hubungannya dengan kasus ini. Dallers menolak sambil menyebut Gary seorang bedebah yang menyerahkan kembali tanah Irlandia kepada Inggris. Antek-anteknya Gary menunjukkan foto para korban yang dihabisi AIRA. Kembali diperjelas di sini bahwa mereka yang dibunuh kala itu dituduh sebagai spion atau informannya Inggris. Jasad Jane sendiri diduga dikubur di tepi pantai. Dallers yang masih dendam menemui Gary saat meluncurkan bukunya. Dia marah kepada politikus ini, menyebut sama-sama merencanakan serangan di London, tapi mengejeknya karena tidak berani menulisnya di dalam buku tersebut. Bukan tanpa alasan, pengorbanan Dallers dan adiknya itu sangat besar. Dipenjara selama 8 tahun sampai mogok makan selama 200 hari lebih. Tapi yang dianggap sebagai pahlawan hanyalah si Gary. Keluar dari tempat acara, Dallers terkejut karena Mary dan beberapa anggota AIRA akan kembali merencanakan operasi karena bicara saja tidak mendatangkan hasil. Singkat cerita, Helen dan adik-adiknya dipanggil oleh tim investigasi yang mendapat petunjuk lokasi jasad ibu mereka. Mereka ingat betul Jane menggunakan jaket wol dan peniti warna biru muda.
Setelah dilakukan penggalian, ternyata jasad yang ditemukan hanyalah tulang belulangnya binatang. Adik-adik Helen kecewa karena Ira menjadikan mereka bahan lelucon. Hari itu, Dollars hampir berbicara dengan Helen melalui sambungan telepon, namun batal. Dollars kembali menemui Brendan karena sama-sama merasa telah dihianati oleh Gary. Perjuangan mereka selama ini seakan sia-sia karena Gary tidak mau mengakui dirinya anggota Ira. Padahal mereka sama-sama merencanakan peledakan di berbagai penjuru kota. Bahkan ada salah satu hari yang disebut Jumat berdarah karena Ira meledakkan 20 mobil sekaligus. Dan kini seakan kematian para korban itu dibebankan kepada mereka. Tapi mereka sepakat tidak mau mempublikasikan seluruh rahasia ini kepada publik. Lalu, Brendan menceritakan tentang teman selnya yang bernama Makers yang membuat sejarah oral. Merekam seluruh cerita mereka, tapi akan dirahasiakan sampai mereka mati. Karena Brendan lebih dulu sudah merekam seluruh kisah hidupnya, disinilah Dollars tertarik untuk melakukan hal yang sama. Makers memastikan rekamannya akan aman disimpan di dalam brankas kampus. Seorang pria tiba-tiba menemukan sisa-sisa jasad di tepi pantai. Setelah Helen dan adik-adiknya melihat sisa kain wol dan penitiknya, mereka yakin itu adalah jasad ibu mereka yang melahirkan 10 anak-anaknya. Polisi menemui mereka, dan karena jasadnya bukan ditemukan oleh Ira tapi oleh warga sipil, maka ini bisa disebut sebagai kasus pembunuhan terbuka. Karena terjadi 31 tahun lalu, tentunya bukan hal yang mudah bagi tim forensik kecuali pembunuhnya mau mengaku. Disinilah Dollars mengaku bertugas sebagai supirnya Ira yang membawa para korban yang akan dieksekusi mati. Apakah itu termasuk Jen? Bertha disappeared. Of course. Dalam pengakuannya, Dollars mengaku tidak hadir dalam penculikannya Jen, tapi ditugaskan untuk mengantarnya melintasi perbatasan. Kala itu, Jen dituduh sebagai informan Inggris yang direkrut dari warga sipil. Dalam perjalanan, Jen sempat berbincang dengan korban, bahkan Mary pun ikut. Dollars meninggalkan Jen dengan regut tembak yang berjumlah 4 orang. Nama-nama mereka hanya disebut, tapi tidak direkam. Diberitakan terjadi penembakan malam tadi di barak Angkatan Darat Inggris Messerin yang dilakukan sempalan Ira. Tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Mary. Datang ke penjara, Dollars menyebut adiknya bodoh. Jika ingin menjatuhkan Gary, dia punya cara lain melalui kaset rekaman yang disebutnya proyek bersama Brendan. Bekerja sebagai tukang bangunan, tiba-tiba Brendan terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Dianggap sebagai pahlawan perang, ratusan orang hadir mengantarkan Brendan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Disinilah Dollars marah karena tiba-tiba Gary ikut memanggul peti jenazahnya. Dollars berharap Makers segera mempublikasikan rekaman Brendan. Tapi menurutnya itu proses panjang yang memerlukan waktu. Di malam hari, Dollars meninggalkan pesan suara kepada reporter Irian News tentang kiprahnya di Ira. Lalu di pagi harinya, Ellison langsung datang ke rumah Dollars. Dia menceritakan semua tentang Jen yang saat itu diculik lalu diinterogasi. Dollars menyebut komandan yang memberi perintah mengantarkan Jen ke lokasi eksekusi adalah Gary Adam. Saksinya adalah Brendan. Di sini juga Dollars menyebut tentang Project Belfast. Dollars menyebut Jen ditangkap karena sepatunya. Singkat cerita, media mempublikasikan pengakuan Dollars yang membuat publik Irlandia geger karena nama Gary disebut di sini. Dari laporan anak buahnya, ternyata ada 20 anggota Ira yang terlibat dalam proyek pengakuan itu. Tak main-main, satu anggota menghabiskan waktu 20 jam menceritakan seluruh kiprah mereka selama bergabung dengan Ira. Meski Mary sempat tidak setuju, Dollars mengaku lega karena selama ini wajah para korban selalu menghantuinya. Beberapa hari kemudian, anak Dollars menemukan ibunya sudah meninggal dunia akibat overdose. Tiba-tiba, Gary Adam mendapat informasi bahwa dirinya akan ditangkap. Dia pun bergegas pergi ke kantor polisi meminta diinterogasi. Detektif menunjukkan foto Joe, Kevin, dan beberapa korban lainnya dari anggota Ira. Di sini juga mereka menunjukkan kaset rekamannya Brendan dan Dollars. Kemudian ditunjukkan fotonya Jen.
Dia mengaku tidak terlibat, bahkan pernah mengatakan sedang dipenjara, padahal buktinya jelas dia dibebaskan 2 bulan sebelumnya. Dua detektif ini terus mencecar Gary karena rekaman Dollars dan Brendan sangat sinkron menyebut Gary sebagai komandan mereka yang memberi perintah untuk membunuh. Lagi-lagi, Gary sangat piawai bersilat lidah, menolak seluruh isi rekaman ini, tidak pernah mengenal Jen karena dia bukanlah anggota AIRA. Gary pun kembali dilepaskan tanpa tuduhan. Maker memberitahu Mary tentang pengakuan Dollars yang tidak masuk dalam rekaman karena tidak mau membahayakan adiknya. Malam itu, di dalam mobil ada Dollars, Mary, dan Pat. Karena hanya Pat yang membawa pistol, eksekusi akan dilakukan bergantian. Jen terlihat sudah pasrah. Giliran Dollars yang pertama akan menembak. Namun ternyata dia tidak sanggup. Dan faktanya, Mary lah yang mengeksekusi Jen. Di akhir film, investigasi yang dilakukan kepolisian Irlandia tidak menemukan bukti bahwa Jen adalah informan. Pada tahun 99, pemerintah Inggris dan Irlandia membentuk sebuah komisi untuk menemukan dan mengambil jasad mereka yang diculik dan dibunuh. Dari 17, tercatat 13 jasad yang dikembalikan kepada keluarga. Gary Adam pun bebas dari segala tuduhan, termasuk Mary yang menyangkal telah menembak Jen. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.